Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dela Abelia dengan NPM A1G024065. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kemampuan dasar dan pendukung berbicara. Sebelum itu, mata kuliah ini diampuh dengan Bunda Yuli Amalia MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama yang saya sampaikan adalah kemampuan yang diperlukan dalam berbicara. Yang pertama itu ada menggunakan bahasa. Nah, bahasa merupakan alat utama berkomunikasi yang memungkinkan pesan dapat tersampaikan dengan jelas. Karena tanpa bahasa, komunikasi berisiko menimbulkan salah paham atau dampak yang negatif nantinya. Jadi, alangkah baiknya jika kita ingin berkomunikasi itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya yang kedua itu penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa di sini penting agar pesan dipahami audiens dengan baik dan benar, karena komunikasi tidak akan efektif jika pembicara tidak memakai bahasa yang dimengerti penyimak. Nah, banyak orang itu bahkan menguasai lebih dari satu bahasa, seperti bahasa ibu, bahasa nasional, dan bahasa asing sekalipun. Ketiga itu adalah keberanian dan ketenangan. Nah, biasanya kan rasa gugup itu dapat mengganggu kita dalam menyampaikan pesan, membuat artikulasi kita tidak jelas, bahkan mengubah makna yang kita maksud. Nah, jadi dalam berbicara itu kita perlu memiliki ketenangan dan juga keberanian dalam berbicara. Selanjutnya itu ada kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Nah, kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur dapat membuat pesan itu mudah dipahami pendengar. Hal ini perlu didukung dengan penguasaan pelafalan, penekanan, intonasi, juga jeda, dan gaya bicara yang harus terus dilatih terus-menerus. Selanjutnya itu ada faktor pendukung dalam berbicara. Yang pertama itu pengetahuan. Seorang pembicara perlu memiliki pengetahuan yang memadai baik dalam hal kebahasaan maupun materi yang akan disampaikan. Pengetahuan mencakup penguasaan kosakata, tata bahasa, serta kemampuan dalam menyusun kalimat dengan jelas. Sementara itu, pengetahuan tentang materi atau wawasan topik sangat menentukan kualitas dari isi pembicaraan. Nah, semakin luas pengetahuan dan wawasan yang dimiliki, semakin lancar dan meyakinkan pola pembicara dalam menyampaikan pesan kepada pendengar. Selanjutnya itu ada kesiapan mental. Kesiapan mental sangat penting dalam dimiliki dalam berbicara, karena wawasan tidak saja cukup tanpa didukung dengan mental yang kuat. Nah, persiapan mental ini diperlukan terutama bagi yang belum terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak. Yang ketiga itu ada sikap wajar dan tenang, serta tidak kaku dalam berbicara. Nah, di depan umum, perlu sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku dengan membangun percaya diri melalui tujuan yang realistis serta menghilangkan pikiran-pikiran negatif seperti rasa takut yang sebaiknya dijadikan dorongan untuk berkreasi dan berani dalam mencoba hal yang baru. Baiklah, yang keempat itu ada bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh yang alami sangat penting dalam pembicara karena dapat membantu memperjelas dan memberi tekanan pada pokok pembicaraan. Ada dua hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu pertama ada tatapan mata dan yang kedua itu bergerak isyarat. Nah, tatapan mata di sini itu dapat membangun hubungan seperti memantau atau memperhatikan audiens dalam kita saat sedang berbicara. Sementara itu gerak isyarat itu dapat memperkuat makna, menambah daya tarik visual dan membuat penjelasan atau pesan lebih mudah dipahami serta diingat oleh pendengar. Selanjutnya yang kelima itu pengelolaan suara. Kita harus mengelola suara yang akan disampaikan nantinya agar terdengar jelas dengan pendengar, agar penjelasan yang kita jelaskan dapat dipahami maknanya dengan jelas dan terstruktur. Selanjutnya itu ada penguasaan topik. Nah, keberhasilan berbicara itu dapat ditentukan oleh penguasaan materi yang dimiliki oleh pembicara. Nah, dengan terus berlatih, pembicara nantinya akan menguasai topik yang akan disampaikan ke pendengar nantinya. Nah, baiklah, selanjutnya itu ada hambatan dalam berbicara.
ada beberapa hambatan dalam berbicara, yaitu mengenai faktor fisik. Ada 2 faktor yang menyebabkan seseorang itu terhambat dalam berbicara. Yang pertama itu faktor fisik. Nah, faktor fisik ini sendiri merupakan faktor yang memang dimiliki oleh dirinya sendiri, yang berasal dari dirinya sendiri, seperti kurangnya organ berbicara yang kurang sempurna, dan terbatasnya sesuatu hal yang membuatnya tidak bisa berbicara. Dan yang kedua itu ada faktor yang terjadi karena suatu dan lain hal, seperti suara petir, seperti ada kegaduhan atau suara-suara yang tidak diinginkan. Itu ada faktor psikologi. Nah, faktor psikologi ini mempengaruhi pengiriman dan penerimaan pesan. Beberapa hambatan terbesar itu saat berbicara biasanya muncul karena nervous, takut, dan ngeblank. Cara mengatasi hambatan dalam berbicara, yang pertama itu dengan menambah database di otak kanan, dengan sering-sering membaca buku, menyimak, berdialog, dan juga berdiskusi. Yang kedua itu menghilangkan rasa takut dan cemas. Menghilangkan rasa takut dan cemas dengan menyiapkan diri, berpikir positif, dan tetap tenang agar lebih percaya diri saat berbicara. Yang ketiga itu menganalisis diri dalam berbicara. Yang keempat, melatih dan mengendalikan diri. Yang kelima, membangun percaya diri. Yang keenam itu jadilah diri sendiri. Yang ketujuh, menghargai pendapat orang lain. Yang kedelapan, perbanyak latihan. Dan yang terakhir itu memperhatikan media dalam berbicara. Selanjutnya itu ada cara memproduksi suara yang baik. Nah, cara memproduksi suara yang baik itu dapat mengontrol cara bernapas. Cara bernapas yang baik itu bisa dimiliki dengan cara sering melatihnya. Nah, jika cara bernapas salah, itu akan berdampak pada kurangnya tenaga, kurangnya penekanan, dan juga kata-kata yang tersentak-sentak dan suara yang terengah-engah. Kualitas bernapas dapat dilakukan dengan membungkukkan badan kita, yang sekaligus dapat membuat diri kita menjadi tenang dan lebih rileks. Selanjutnya, yang kedua itu latihan cara bernapas. Nah, dengan latihan otot, mengeluarkan napas 2 kali lebih lama, stretching, dan juga melakukan relaksasi tenggorokan dan leher. Tadi kasus hambatan berbicara pada mahasiswa UIN Jakarta. Nah, hambatan terbesar mahasiswa saat berbicara di depan umum itu biasanya karena gugup, juga disusul oleh keterbatasan linguistik, lalu hambatan psikologis lain seperti ngeblank atau tidak fokus. Nah, faktor fisik dan juga hal lainnya yang sedikit berpengaruh pada hal berbicara.